teman-teman, selamat datang di PNN Podcast Ngalor Ngidul. Nah, di podcast kali ini aku mendatangkan narasumber yang ternyata itu teman aku ya. Boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Cahya Sumirat Ramadan. Kalau di Stikom biasa dipanggil Acong. Ya, aku biasa manggil dia Acong. Kebetulan dia emang teman aku. Nah, kenalannya udah. Kalau mau lanjut kenalan, kita bisa bisik-bisik di belakang layar ya. Bisik penasaran ini Kang Acong ini. Oke, nih kenapa aku mengundang Kang Acong? Gak apa-apa ya aku manggil Akang ya? Oke, boleh. Kenapa aku ngundang Kang Acong? Karena aku mau nanyain beberapa pertanyaan. Karena kan waktu tahun kemarin tuh Kang Acong jadi ketua pelaksana pameran ya. Nah, waktu itu aku tahu judulnya tuh Hero kan. Nah, yang mau aku tanyain ke Kang Acong tuh, kenapa temanya Hero yang dipilih? Terus apa yang ingin disampaikan lewat pameran itu? Mungkin untuk ngejelasin dulu sedikit bahwa pameran yang kemarin temanya Hero di bulan November, tanggal 10 November bertepatan juga dengan Hari Pahlawan. Kita ikut festival fotografi kampus. Saya delegasi dari Stikom Bandung dan Bidik Fotografi sama teman-teman berdelapan untuk ikutan FFK Festival Fotografi Kampus yang diadainya oleh PFI Bandung, Pewarta Foto Indonesia. Terus untuk tema hero-nya tersendiri itu udah ditentuin oleh PFI Bandung yang sebelum kita memulai memotret itu emang udah ada temanya itu tersendiri gitu kan, temanya hero. Hero itu berarti kan secara luas maksudnya pahlawan itu tersendiri gitu kan. Betul. Terus yang disampaikan lewat pameran ini yang ke satu tuh ingin audiens yang tidak tahu bahwa hero tuh ternyata banyak gitu kan. Hero tuh nggak hanya sebatas guru, nggak hanya sebatas entah tentara, entah polisi, entah ayah, entah ibu, nggak. Ternyata banyak hero-hero di konsepnya yang berbeda. Contohnya ada pahlawan di dunia lingkungan, ada pahlawan juga di kesehatan, ada pahlawan juga di kebudayaan. Betul. Terus ada juga yang pahlawan yang universal gitu kan. Salah satunya contoh saya ngambil veteran perang. Oh. Kenapa Kang Acong ngambil veteran perang? Sebenarnya kan untuk pembagiannya tuh sebenarnya awalnya kita mengajukan tema dulu, ingin ngambil hero di sisi yang mana. Sebenarnya ada beberapa tema yang ditolak dan ujung-ujungnya tersadar lah, maksudnya tuh ternyata ada nih pahlawan. Emang orang lain tuh nggak tahu bahwa ini teh pahlawan, dan pahlawan ini tuh ya benar-benar pahlawan gitu kan. Ya salah satunya veteran perang gitu kan yang memerdekakan Indonesia gitu kan. Oke. Tapi Kang, dari semua foto yang ditampilkan di pameran kan ada banyak tuh. Nah, ada nggak yang menggambarkan pahlawan yang jarang orang tahu gitu? Untuk dari banyaknya foto, kalau ngelihat pahlawan yang orang jarang tahu, mungkin visualnya Kang Tian Gunawan, visualnya tentang porter hewan, kalau nggak salah apa? Pemandu gajah, yang ngurus gajah lah kasalnya mah. Karena kenapa yang orang jarang lihat, bahwa kalau orang lihat mah itu tuh hanya profesi dia sebagai tukang jaga hewan, terutama gajah, tukang jaga gajah gitu kan. Ternyata kalau di pameran ini ternyata dia tuh pahlawan untuk gajah itunya sendiri. Jadi orang mungkin nggak banyak tahu tentang dia sebagai pahlawan karena dia tidak merasakan impact-nya. Tapi dia sebagai pahlawan itu dari gajahnya. Jadi gajahnya yang secara tidak langsung mendapatkan impact dari si bapak itu sebagai pahlawan dari gajah. Oke, aku ngerti. Boleh tepuk tangan untuk penjelasan ini. Mantap sih. Itu baru terdengar gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara fotografer bikin foto ini terasa heroik? Bikin foto ini terasa heroik sebenarnya sebelum kita ingin menampilkan foto ini heroik untuk khalayak atau audiens, kita harus merasakan dulu bahwa narasumber kita tuh benar-benar heroik gitu kan. Jadi
pintar-pintarnya fotografer mengambil sisi di mana narasumber tuh kelihatan, oh bener ini teh punya jasa, ini teh ada impactnya, ini teh ada perubahannya gitu kan. Salah satunya contoh di mana fotonya mungkin Kang Kakang sebagai guru tunanetra, sebagai guru tunanetra, di mana dia kelihatan bahwa dia tuh tunanetra tapi dia masih mempunyai impact gitu kan. Nah itu gimana pinternya fotografer memperlihatkan rasa heroiknya dulu ke fotografer baru ke audiens gitu kan. Oke, aku setuju sih itu. Next question adalah jelaskan bagaimana proses pada saat pengambilan foto dari awal hingga menjelang pameran. Untuk prosesnya ya sangat berat, apalagi terutama foto saya pribadi ngebahas tentang veteran perang gitu kan, dimana narasumber saya namanya sudah almarhum Pak Iri Arifin. Dia kelahiran 81 kalau nggak salah. Dia kelahiran 71 kalau nggak salah. 71 atau 81 gitu kan. Benar-benar proses yang menguras energi, karena dari awal ketemu beliau sampai akhirnya tuh saya selalu mengikuti proses sehari-harinya beliau kan. Jadi ngambilannya tuh cukup juga sangat sulit karena banyak orang tua yang enggan di foto. Jadi kita sebelum proses memfoto tuh kita ada pematerian dulu. Masih ingat gitu kan, kalau ada narasumber yang enggan untuk dipoto, coba biasain dulu dengan cara sok we foto aja, tapi jangan pakai memori. Jadi seolah-olah kita tuh lagi memoto. Jadi biar si narasumbernya tuh menjadi kebiasaan dulu, menjadi kebiasaan baru kita foto gitu kan. Terus yang sangat sulit tuh ketika jadi foto saya pribadi, ketika Pak Iri benar-benar sakit gitu kan, karena udah tidak ada kegiatan lagi selain baring di kasur gitu kan. Terus ditambah selang beberapa minggu beliau sakit tuh meninggal. Itu benar-benar proses yang membuat lelah, karena ya balik lagi pameran kemarin tuh ngebahas tentang pameran jurnalistik. Di jurnalistik kan ada bad news it good news gitu kan, berita buruk menjadi berita bagus. Sebenarnya mah di situ tuh enggan gitu kan untuk memotret masalah gitu kan, orang lagi berduka ini dipoto gitu kan. Tapi karena kebutuhan juga ini berita bagus gitu kan, mau gak mau ya diambil gitu kan. Tapi emang mood itu mempengaruhi hasil dari foto gitu kan. Jadi pasti. Ketika motret yang terakhir Pak Iri di rumah duka sampai ke tempat istirahatnya terakhir, hampir beberapa foto tuh nggak kepilih, dan kurator tuh mewajarkan karena moodnya di situ emang lagi jelek gitu kan. Pasti down karena pasti Kang Acong juga hampir tiap hari ke rumah beliau, terus maksudnya ngobrol, ini pasti terasa lah sedihnya gitu ya. Ya sih. Terus ketika foto semuanya beres, ternyata kan masih ada proses-proses yang lain dari mulai pembuatan naskah, karena visual, kalau di jurnalistik visual harus dibantu oleh deskriptif gitu kan, oleh narasi itunya sendiri tentang penjelasan apa yang tidak ada di visual gitu kan. Oke nih, pertanyaan terakhir ya. Setelah lihat pameran ini, apakah Kang Acong ngerasa lebih menghargai perjuangan para pahlawan? Sangat sih, maksudnya dengan adanya ini kan tujuan, kalau ngebahas tujuan fotojurnalistik itu merubah apa yang sebelumnya ini, jadi harus ada perubahan gitu kan. Jadi ketika proses ini, ketika ngelihat teman-teman semuanya, oh ternyata di fotografernya juga belum ngeh bahwa oh ternyata ini tuh pahlawan gitu kan, ini tuh pahlawan. Tapi ketika kita udah melihat semua foto, oh ternyata banyak pahlawan-pahlawan. Jadi secara tidak langsung ketika kita udah tahu bahwa semua lingkup yang membuat impact itu tuh bisa disebut pahlawan, di situ harus benar-benar kita harus mulai terbuka tentang jasa-jasa yang lain juga gitu kan. Betul. Jadi tidak hanya pahlawan-pahlawan yang kita kelihatan doang, ternyata semua juga bisa jadi pahlawan. Betul, aku setuju nih sama Kang Acong. Kalau kalian gimana nih, setuju nggak? Tapi menurut aku ya emang banyak banget ya dari cerita Kang Acong, dari sharing season kali ini, banyak banget
hal yang bisa aku ambil lewat foto-foto hero ini gitu, dan pengalaman Kang Acong dan juga teman-temannya gitu. Terus kayak gak nyangka aja gitu, ternyata Kang Acong teman aku yang bisa dicapnya personal brandingnya Jelek. ya bader gitu ya. Ternyata beliau bisa menjadi ketua pelaksana hebat di pameran ini. Boleh kasih aplaus buat Kang Acong. Keren sih jujur. Dan aku juga baru tahu ternyata veteran yang Kang Acong ambil tuh ternyata beneran pahlawan yang membela Indonesia gitu. Jadi aku pahlawan yang sesungguhnya. pahlawan yang sesungguhnya. Nah, jadi aku beneran belajar gitu, kayak oh ternyata ini ilmu baru yang aku serap gitu ke otak aku. Nah tapi sayang guys, kita harus berpisah dulu nih. Tapi nggak apa-apa karena masih ada segmen selanjutnya. Dan bye guys, see you di podcast selanjutnya.